Halo Sobat Netizen, di kesempatan video kali ini kita akan melihat lagi nih pengakuan mantan relawan Rohingya pada tahun 2015. Yang akan dibahas di sini adalah mengenai orang-orang Rohingya. Bisa terjawab nih, kenapa orang Rohingya ini pernah membuang-buang makanan ketika dikasih bantuan oleh masyarakat Indonesia di Aceh. Dan kenapa nih mereka, kalau kita lihat kan makanannya itu royal-royal ya, daging gitu, enak-enak pokoknya ya. Karena pernah dikasih ikan asin ataupun tempe kayak gitu ya, dan juga mie kayak gitu ya, itu dibuang. Teman-teman, di video kali ini akan menjadi jawabannya. Dan di sini orang Rohingya pada tahun 2015 ini juga dijelaskan pernah menggunakan uang bantuan, entah ini bantuan dari pemerintah atau UNHCR, pokoknya uang bantuan itu dibelikan barang haram seperti narkoboy ataupun ganja. Bahkan ini pun tidak sembarangan, sumbernya ada ya. Di sini pada tahun 2015 orang Rohingya pernah terciduk mengisap barang terlarang tersebut, guys. Oke, untuk yang pertama ya, bahas mengenai uang bantuan yang dibelikan narkoboy tersebut. Kita dengar nih. Pengungsian itu sih awalnya sih baik-baik ya, baik-baik gitu. Tapi makin lama gimana ya, kayak sejak mereka itu tahu mereka itu dapat anggaran satu orang 50.000 ya kan. Bayangin waktu itu sekitar 300-an kayaknya sih. Kayaknya seingat aku, karena itu udah lama banget kan, 2015 ya kan. Ada di antara mereka itu juga menggunakan uang bantuan itu untuk beli narkoba ya. Waktu itu ada ya 3 orang kalau nggak salah tuh, beritanya sempat viral itu waktu itu. 3 pengungsi Rohingya ketahuan membeli ganja. Ya, jadi pengakuan dari mantan relawan ini akhirnya saya juga cari apakah benar beritanya itu ada, dan ternyata ada ya. Itu pernah viral pada tahun 2015. Nah, kalau teman-teman penasaran, silahkan aja tuh cari ya mengenai artikel kejadian tersebut, itu ada. Kemudian di sini juga kita akan melihat seperti apa nih alasannya orang-orang Rohingya ini ketika mendapatkan uang bantuan, akhirnya mereka ini tidak menghargai lagi nih makanan-makanan yang dimasak oleh relawan, guys. Kita dengarkan lagi. Nah, beberapa hari aku tidak mengikuti kegiatan untuk menjadi relawan itu. Aku dengar cerita nih dari temen ya kan, temen yang masih ikut. Nah, waktu itu ngomong lah bahwasanya kami masak loh untuk mereka, kami masak Indomie, ada tempe, ada ikan asin dan nasi. Terus tahu apa yang dilakukan sama mereka ke kami? Mereka melakukan membuang semua apa yang telah dimasak oleh teman-teman. Ya, jadi seperti itulah ya alasan sebenarnya kenapa orang-orang Rohingya ini makanannya itu harus royal, guys. Karena dikasih makanan yang sederhana gitu ya, itu mereka tidak mau, termasuk mie. Ya, meskipun sekarang kalau kita lihat ya ada yang mau ya. Kan di sini dikatakannya bukan semuanya, tetapi ada yang seperti itu di antara orang-orang Rohingya. Nah, kemudian di sini juga dijelaskan seperti apa nih ketika mantan relawan tersebut ini mewawancarai salah satu anak wanita ya, kurang lebih umurnya 16 tahun, ketika terombang-ambing di tengah lautan, sedangkan dia ini sedang dalam keadaan hamil. Nah, karena pada waktu itu gosipnya itu sedang banyak pemerkosaan, guys. Jadi kayak gitu. Nah, ketika dalam keadaan hamil ini, di dalam kapal terombang-ambing, justru si suaminya ini itu dibunbun, guys. Kita akan dengarkan nih, ini oleh Rohingya lain ya, bukan oleh suaminya sendiri, tetapi si suaminya lah yang dibunbun oleh Rohingya lain. Padahal si cewek ini itu dalam keadaan hamil. Alasannya sulit untuk dimengerti memang. Aku menjadi salah satu panitia yang mengurusi kegiatan-kegiatan. Apalagi kita mendengar cerita bahwasanya mereka itu di sana ada yang diperkosa. Bahkan waktu itu aku masih ingat banget ini ya, waktu itu aku wawancarai gitu seorang anak perempuan di bawah umur gitu, kayaknya waktu itu dia masih umur 16 tahun. Dia mengikut dalam rombongan itu dalam keadaan hamil, dan terus dia bilang suaminya itu di tengah waktu mereka perjalanan ke Aceh itu dibunuh dan dibuang ke laut karena takut kapal itu tadi oleng, entah gimana. Aku juga nggak ngerti, nggak gitu paham waktu itu ya. Jadi siapa sih yang nggak iba dalam keadaan hamil muda, suaminya dibunuh kan gitu kan.
ya otomatis dialah menjadi pusat perhatian kita. Ya, jadi seperti itulah ya teman-teman pengakuan dari mantan relawan Rohingya. Yang kita ambil di sini adalah yang parah-parahnya aja. Tentunya bukan hanya yang sudah kita lihat dari video sebelumnya dan juga di segmen video kali ini aja guys. Jadi seperti itulah ya, meskipun tidak semua orang-orang Rohingya seperti itu, tetapi di sini dikatakan ada yang seperti itu. Ini tentunya bisa menjawab kenapa orang-orang Rohingya ini ketika diberi bantuan itu dibuang-buang, karena mereka ini tidak suka dengan makanan-makanan yang terlalu sederhana bagi mereka karena mereka ini punya uang. Kabarnya di situ juga pernah diberi bantuan 50.000 sehari dan ada sekitar 300.000 orangan, dan itu udah berapa juta katanya ya. Tetapi ketika mereka mendapatkan uang ya, itu mereka sudah tidak menghargai makanan yang dimasak oleh para relawan ini. Bahkan itu pun bukan hanya pengakuan dari mantan relawan ini juga, tetapi ada mantan relawan yang lainnya. Nah, mengenai mantan relawan Rohingya 2015 yang speak up ini sebenarnya bukan hanya satu ini saja, masih ada yang lainnya lagi. Maka dari itu kita akan lihat seperti apa mantan-mantan relawan Rohingya yang speak up lagi guys, karena di sini tentunya mereka juga baru tahu ya, baru tahu seperti apa sih kelakuan dari orang-orang Rohingya ini, meskipun pada awalnya ternyata baik, kalau lama-kelamaan itu bisa ngelunjak guys. Dan ini diakui oleh orang yang tahu banget gitu ya, ngurus orang-orang Rohingya pada tahun 2015. Nah, untuk Rohingya pada tahun 2023-2024 ini apakah seperti itu juga? Kita tidak bisa mencap semuanya seperti itu sih ya guys. Tetapi tentunya hal ini perlu diantisipasi guys. Dan pokoknya hal-hal yang kayak gitu itu ada pokoknya di antara Rohingya ya. Jadi ini bukan hoax lagi, sudah ada sumber-sumbernya. Bahkan yang dikatakan tadi juga tentang orang Rohingya yang menggunakan uang bantuan itu diberikan barang haram, itu artikelnya ada. Nah, kita akan update lagi di informasi-informasi lainnya teman-teman. Seperti apa kelanjutan informasi mengenai Rohingya ini? Sampai kapan mereka akan dikembalikan lagi gitu guys ya, karena di sini disebutnya sementara-sementara, tetapi banyak yang bertahun-tahun di Indonesia. Pokoknya kita akan update terus informasi yang terbaru lainnya dari orang-orang Rohingya, karena di sini ada kebakaran di Bangladesh. Kebakaran di kamp-kamp penampungan Rohingya di Bangladesh ini itu bukan kejadian malam tadi aja ya, hari Minggu, tetapi juga memang sering berulang kali gitu guys, karena sesama mereka ini juga ada terjadi kedua bagian. Mereka ini saling bentrok gitu guys ya, jadi tidak saling membantu lah istilahnya kayak gitu, meskipun dalam keadaan mereka ini dikatakan diberontak di negaranya, tetapi di sisi lain di penampungan pun mereka tidak akur seperti itu guys ya. Jadi kita akan update terus informasi yang selanjutnya. Jangan lupa untuk like video ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.